Selamat siang adik-adik semuanya, peserta mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan. Terima kasih sudah berkumpul secara virtual. Hari ini pertemuan kita yang ke-10, kita akan membahas bagaimana menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Ya. Tapi sebelumnya kita pemanasan terlebih dahulu. Seperti biasa, saya akan bagikan link pretest atau quiz hari ini. Cukup 2 soal, ya. Saya yakin adik-adik bisa. Saya bagikan ke adik-adik di kolom chat ya, seperti biasa. Oke, yuk kita bahas sama-sama sekarang. Ayo, siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Izin menjawab, Pak. Dengan siapa ini? Adik Mega ya, silahkan Dek. Itu Mega. Suaranya bisa volume suaranya bisa Pak. diperbesar sedikit ya. Jadi mohon izin menjawab. Soalnya perusahaan A adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang jual beli peralatan elektronik, di mana pendapatan penjualannya sebesar 100 juta dan retur serta potongan pembelian sebesar 5 juta, diskon penjualan sebesar 10 juta. Ditanya berapakah nilai penjualan bersih yang disajikan di laporan laba rugi. Di mana untuk menghitung penjualan bersih tersebut digunakan rumus pendapatan penjualan dikurangi dengan retur maupun diskon penjualan, sehingga 100 juta dikurangi 10 juta, hasilnya menjadi 90 juta. Jadi jawabannya yang C, Pak. Yang C ini. Tadi disebutkan pendapatan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, dikurangi diskon penjualan. Terus yang ini gimana? Yang kali 5 juta ini? Mubazir dong? Oh, ya Pak, yang 5 juta itu potongan pembelian Pak, sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan. Oke, ya. Berarti saya gagal menjebak adik ya. Dan berarti adik sudah jeli ya. Jadi ketika adik mendapatkan soal atau dalam praktiknya itu ya, mohon dibedakan antara retur dan potongan pembelian dan juga retur dan potongan penjualan ya. Karena nanti ini akan mengurangi pembelian kotor ya, retur dan potongan pembelian ya. Ini akan mengurangi pembelian kotor untuk menghasilkan nilai pembelian bersih ya, untuk nanti menghitung beban pokok penjualan ya, betul ya. Nah, ini seharusnya adalah ketika kita ingin menentukan berapakah penjualan bersih, berarti pendapatan penjualan kotor, artinya sebelum dikurangi kontrak accounts-nya ya, yaitu retur, potongan, diskon itu ya. Nah, itu harus dikurangi dengan ini ya, retur dan potongan penjualan. Gitu ya. Kemudian diskon penjualan. Jadi yang relevan adalah informasi tentang pendapatan penjualan 100 juta dikurangi dengan diskon penjualan 10 juta. Ini penting untuk disampaikan karena di antara adik-adik ada juga yang kena jebakan Batman. Oke, enggak masalah, ini latihan itu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 100 dikurangi 10 juta. Kalau seandainya ini adalah penjualan ya, retur dan potongan penjualan, maka 100 juta pendapatan penjualan dikurangi dengan 5 juta, dikurangi lagi 10 juta. Hasilnya 85 juta ya. Oke, itu nomor 1 ya. Saya kira sudah sangat jelas ya. Nanti kelompok 1 akan memaparkan yang seperti ini ya. Nanti kita simak sama-sama. Ayo, siapa yang mau jawab nomor 2? Siapa saja boleh. Izin menjawab, Pak. Wah, rebutan nih. Ayo, sweet dulu. Silakan. Saya enggak tunjuk, siapa aja boleh. Silakan. Saya senang kalau rebutan kayak gini. Siapa aja boleh, silakan. Saya ya, Pak ya. Boleh, siapa ini yang belum muncul namanya? Siapa? Silakan yang tadi. Ya, Putu Mita. Ya, silakan Mita, silakan. Iya, Pak. Baik, jadi soalnya perusahaan B adalah perusahaan dagang yang melakukan aktivitas usaha jual beli kebutuhan pokok masyarakat. Persediaan awal barang dagang adalah 100 juta rupiah, pembelian bersih adalah 250 juta rupiah, retur dan potongan pembelian 20 juta rupiah, diskon pembelian 30 juta rupiah, persediaan akhir setelah pengecekan fisik di gudang adalah 80 juta rupiah. Nah, ditanya berapakah beban pokok penjualan yang disajikan di laporan laba rugi. Nah, untuk menghitung beban pokok penjualan tersebut, rumusnya adalah persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir yang ada di gudang. Jadi,
karena pembelian bersihnya itu sudah ada, maka untuk potongan pembelian dan diskon pembelian tersebut tidak dihitung lagi. Jadi dihitungnya itu 100 juta ditambah 250 juta dikurangi dengan 80 juta dan hasilnya adalah 270 juta. Sekian, Pak. Oke, ya. Ada adik yang lain bisa menangkap apa yang tadi dibahas sama adik Mita? Semoga bisa ya. Jadi beban pokok penjualan itu dihitung dengan cara menambahkan persediaan awal dengan pembelian bersih pada periode itu, gitu ya. Jadi dalam operasional perusahaan periode lalu ada sisa persediaan, ya. Nah, sisa persediaan periode lalu itu akan menjadi persediaan awal periode sekarang, ya. Nah, katakanlah itu nilainya 100 juta, ya, di periode sekarang ini. Nah, di periode yang sama ada penambahan persediaan, yaitu berupa pembelian di sini. Ya, ada pembelian persediaan, dan ini adalah informasinya adalah net. Berarti ini adalah sudah termasuk ada retur, sudah dipertimbangkan ya retur, potongan, pembelian ya, kemudian ada diskon pembelian. Netnya adalah 250 juta. Nah, ini berarti kita harus menambahkan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih ya. Nah, totalnya ini yaitu 350 juta adalah namanya persediaan barang dagangan, persediaan barang dagang yang siap untuk dijual. Logikanya masuk ya. Jadi di awal periode ada 100 juta nilainya, kemudian selama periode itu kita nambah pembelian 250 juta, berarti totalnya adalah 350 juta persediaan yang siap untuk dijual. Ya. Oke, nah selama periode itu kan kita menjual, gitu. Menjual. Nah, kemudian di akhir periode kita melakukan pengecekan fisik. Ya. Ternyata dari 350 juta yang siap untuk dijual, ternyata sisanya adalah 80 juta rupiah. Nah, berarti berapa yang sudah terjual? Nah, itu ya logikanya ya. Nah, itu adalah beban pokok penjualan. Berarti 350 juta yang siap untuk dijual, tersedia untuk dijual, gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 80 juta rupiah. Jadinya berapa? 220 juta rupiah, betul ya, Dik ya? Nah, jadi 220 juta rupiah ini adalah beban pokok penjualan. Bukan ya? Berapa? Mohon maaf, Pak, Salah, 270 juta. 270 juta, iya. 270 juta, ya ngetes ya. Jadi persediaan akhir beban pokok penjualannya adalah 350 juta dikurangi dengan 80 juta, yaitu 270 juta rupiah. Oke. Kita sudah sama-sama membahas pretest, dan sekarang saya undang kelompok 1 untuk membahas sesi 7 ya, mengenai materi menyusun laporan keuangan perusahaan dagang di buku praktikum akuntansi ya, buku praktikum pengantar akuntansi yang dibuat oleh Selvi Monalisa. Untuk adik-adik yang lain silahkan interupsi jika ada jawaban yang berbeda gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, saya persilahkan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami awali dengan panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan sesi 7. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Risma Julkis Mayana dengan NIM akhir 008. Ada Dewa Ayu Anggi Isyana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 010. Ada Komang Puja Astiti dengan 3 digit NIM terakhir 020. Ada saya sendiri, Nikomang Ayu Parwati dengan 3 digit NIM terakhir 031. Ada Putu Ayu Dearisma dengan 3 digit NIM terakhir 037. Baik, pembahasan akan dimulai dengan laporan laba rugi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Risma. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Dalam pendapatan,
terdapat penjualan sebesar 2.227.850, dikurangi retur dan potongan penjualan sebesar 64.500, kemudian dikurangi lagi dengan diskon penjualan sebesar 40.000. Hasil pengurangan tersebut diperoleh penjualan bersih sebesar 2.123.350. Kemudian, penjualan bersih tersebut dikurangi beban pokok penjualan sebesar 1.098.250. Kemudian didapatlah laba bruto sebesar 1.025.100. Kemudian tolong ke bawah dikit. Kemudian beban usaha. Yang pertama, beban gaji penjualan sebesar 232.000, beban sewa sebesar 58.200, beban depresiasi peralatan toko sebesar 37.800, beban perlengkapan toko 6.900, beban kirim penjualan 20.200, beban listrik, air, telepon toko 27.765, beban penjualan lain-lain 8.400, beban gaji administrasi 106.800, beban iklan 56.600, beban depresiasi peralatan kantor 30.000, beban asuransi 3.750, beban listrik, air, telepon kantor 13.655, beban bunga 3.000, beban administrasi lain-lain 5.200. Diperoleh total beban usaha sebesar 610.270. Untuk mendapatkan laba bersih, laba bruto dikurangi total beban usaha. Diperoleh hasilnya 414.830. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ayudea di sini akan menjelaskan mengenai laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dari Waserba 81, di mana terdapat saldo awal dari Waserba 81 ini adalah Rp270.200. Untuk mendapatkan saldo akhir, pertama kita harus menambahkan dengan laba bersih seperti yang sudah disampaikan oleh Risma sebelumnya, yaitu Rp414.830. Kemudian dikurangi dengan dividen, yaitu Rp90.000, maka mendapatkan hasil sebesar Rp595.030. Dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya di sini akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan atau yang dikenal dengan laporan neraca, di mana akun-akun yang terdapat laporan posisi keuangan ini merupakan akun real yang tidak ditutup pada akhir periode akuntansi. Mengenai nominal dari setiap akun bisa dilihat dari kertas kerja bagian neraca yang telah dibuat sebelumnya. Jadi yang pertama kita hitung aset lancar, di mana aset lancar terdiri dari kas sebesar 48.962, piutang dagang sebesar 94.850, persediaan barang dagang akhir sebesar 397.038, asuransi dibayar di muka sebesar 7.500, perlengkapan toko sebesar 1.500, dan mendapatkan total aset lancar sebesar 549.850. Selanjutnya menghitung aset tetap yang terdiri dari peralatan toko sebesar 313.000, dikurangi akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 75.600,
peralatan kantor sebesar 120.000 dan dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 70.000. Jadi total aset tetap yang didapatkan sebesar 287.400. Selanjutnya, mencari liabilitas dan ekuitas. Yang pertama, liabilitas jangka pendek terdiri dari utang dagang sebesar 55.400, utang gaji sebesar 2.000, beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820, utang bunga sebesar 3.000, utang bank bagian lancar sebesar 40.000, total liabilitas jangka pendek sebesar 102.220, dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka panjang terdiri dari utang bank yaitu sebesar 40.000. Selanjutnya menghitung ekuitas yang terdiri dari modal saham sebesar 100.000, saldo laba sebesar 595.030, total ekuitas sebesar 695.030 dan didapatkan balance total aset dengan total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 837.250. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal penutup. Jadi jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara. Nah, akun-akun yang ditutup itu, jika di soal ini, itu yang pertama ada penjualan yang ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Nah, penjualan jumlahnya yaitu 2.227.850 yang ditutup dengan ikhtisar laba rugi sebesar penjualannya. Kemudian yang kedua yaitu ada menutup akun beban menggunakan ikhtisar laba rugi, yaitu total ikhtisar laba ruginya yaitu sebesar Rp1.813.020. Kemudian retur dan potongan penjualannya yaitu 64.500, diskon penjualan sebesar 40.000, beban pokok penjualan sebesar Rp1.098.250. Kemudian beban pokok diskon penjualan 40.000, beban pokok penjualan 1.998.250 rupiah. Kemudian beban gaji penjualan sebesar 232.000. Kemudian ada beban sewa sebesar 58.200 rupiah. Kemudian ada beban depresiasi peralatan tuku sebesar 37.800. Kemudian ada beban perlengkapan tuku sebesar 6.900. Ada beban kirim penjualan sebesar 20.200. Beban listrik, air, telepon toko sebesar Rp27.765. Kemudian ada beban iklan sebesar 56.600. Kemudian ada beban penjualan lain-lain sebesar 8.400. Beban gaji administrasi sebesar 106.800. Kemudian ada beban depresiasi peralatan kantor sebesar 30.000, beban asuransi sebesar 3.750, beban listrik, air, telepon kantor sebesar Rp13.655. Kemudian ada beban bunga sebesar 3.000 dan ada beban administrasi lain-lain sebesar 5.200. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan jelaskan mengenai jurnal penutup untuk menutup ikhtisar laba rugi, karena perusahaan di sini memperoleh laba yang dimana seperti yang kita ketahui laba akan menambah modal. Jadi saldo laba diletakkan pada sisi kredit dan untuk akun kontranya ikhtisar laba rugi diletakkan pada sisi debit. Jadi untuk jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi pada saldo laba sebesar Rp414.830. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mengenai jurnal penutup di bagian keempat, yaitu untuk menutup akun dividen, di mana yang didebet adalah saldo laba dan dividen berada di sisi kredit sebesar Rp90.000. Untuk tahap selanjutnya, yaitu memposting seluruh ayat jurnal penutup ke dalam buku besar. Ya, yang posting buku besar ya saya asumsikan adik sudah bekerja dengan baik, hati-hati, jadi kita skip aja ya. Terlalu banyak.
Saya kira adik udah sering melakukan ini. Ya, mungkin ini dibicarakan sekilas saja. Silakan. Baik, setelah melakukan posting ke buku besar, maka pada bagian akun penjualan, beban-beban, ikhtisar laba rugi, serta dividen akan bersaldo nol sehingga tercantum setelah penutupan. Yang ada dalam daftar saldo setelah penutupan bisa dilihat di layar, yaitu ada akun aktiva, akun hutang, dan juga modal saham serta saldo laba, di mana sisi debit dan kredit sudah balance senilai 982.850. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Ya, baik, kelompok 1, terima kasih banyak sudah memaparkan apa yang sudah dikerjakan dengan sangat-sangat baik, jelas. Adik-adik dari kelompok lain, apakah ada perbedaan jawaban? Enggak ada? Oke, Kelompok saya sudah sama, Bapak. Oh, sama. Di Erika ya? Oke, sama. Terima kasih sudah dikonfirmasi. Baik, terima kasih banyak. Kelompok 1 sudah memaparkan dengan sangat jelas apa yang sudah dikerjakan mengenai bagaimana menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Ya. Tetap semangat. Minggu depan kita akan membahas akuntansi perusahaan manufaktur, ya. Dan kelompok 2 bersiap untuk membahasnya. Ya. Sesi 8. Baik, terima kasih banyak adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, saya akhiri. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat siang. Ya, jaga kesehatan ya semuanya ya. Oke.